terkait dengan rapat via Zoom tadi yang kita ikuti tadi, yang dipimpin oleh Kemendagri, kemudian Bu Menteri PAN-RB dan Kepala BKN RI. Itu sesungguhnya ada 2 poin di situ. Jadi poin pertama itu penyelesaian atau pengangkatan pegawai, formasi pegawai 2024. Di dalamnya itu ada formasi umum, CPNS, dan P3K. Ya. Khusus untuk formasi umum CPNS, kita mendapat formasi 96 formasi, dan ini kita sudah laksanakan seleksi kompetisi dasar. Kemudian untuk seleksi kompetisi bidang, ini kami sudah menyurat ke Menpan dan ke BKN. Kami tunggu saja untuk persetujuan dari Menpan untuk pelaksanaan SKB-nya. Dan ini yang sementara kami masih menunggu dari Menpan apabila sudah disetujui untuk pelaksanaan seleksi SKB. Kemudian BKN tetapkan jadwalnya, berarti kita sudah bisa laksanakan seleksi SKB. Kemudian untuk penetapan NIP untuk formasi CPNS, sesuai dengan rapat tadi, arahan dari Menteri Dalam Negeri, kemudian Kepala BKN dan Bu Menteri PAN-RB, bahwa khusus untuk CPNS itu penetapan NIP-nya itu nanti di 1 Juni, TMT-nya 1 Juni. Waktu yang ada ini sekarang kita sudah ada di bulan Maret, ya. Kami akan berupaya untuk koordinasi ke Menpan sehingga persetujuan untuk pelaksanaan SKB-nya sudah bisa ada dan tetapkan jadwal oleh BKN, dan selanjutnya kita sudah harus segera laksanakan supaya sampai dengan bulan akhir Mei itu prosesnya sudah selesai, kita sudah bisa mengusulkan usul penetapan NIP dan ditetapkan nanti di tanggal 1 Juni 2025. Kemudian untuk P3K, ini dalam rangka penyelesaian honorer yang ada. Saudara-saudara kita yang sementara masih bekerja sebagai pegawai atau tenaga honorer di berbagai UPD atau unit kerja. Ini BKN pusat sudah dari pemerintah pusat sampaikan untuk kita harus menyelesaikan honorer ini sampai dengan 2024 per 31 Desember. Namun itu belum selesai. Sehingga di 2025 ini pemerintah pusat memberi kesempatan ruang untuk setiap daerah bisa dapat menyelesaikan pengangkatan menjadi P3K. Kita di Yapen sendiri, kita sudah 2000 lebih 2.200 data kita. Setelah kita cek bersama dengan BKN pusat, ada yang sudah diangkat lewat pengangkatan formasi P3K di 2021, kemudian 2023, dan kemarin terakhir kita formasi khusus Papua yang kita Yapen 600. Itu sudah ada sebagian juga yang sudah terangkat di sana. Dengan demikian data kita sampai dengan sekarang, data kita tenaga honorer yang ada di database honorer di BKN itu, kita masih ada sekitar 1.700-an. Itu data kita yang ada. Ini jumlah yang besar. Sementara kita di Yapen sendiri, kita jumlah pegawai ini sudah 4.397. Ini jumlah pegawai kita per 1 Maret. Ini jumlah kita yang sudah cukup besar, dan belanja pegawai kita yang sudah 322 miliar. Ini data dari keuangan terkait dengan gaji. Jadi APBD kita yang besar yang 1 triliun ini ya sudah hampir 30% lebih ini untuk belanja pegawai, dan ini sangat besar. Dengan demikian terkait dengan penyelesaian tenaga honorer atau pegawai honorer ini tetap nanti kami tunggu petunjuk dari pimpinan, dalam hal ini Bupati, ya ada Wakil Bupati dan Ibu Sekda. Nanti kami dapat petunjuk pasti. Setelah ini nanti kami akan sampaikan hasil rapat kepada beliau bertiga, kemudian nanti keputusan seperti apa nanti kami dengar sama-sama. Kemudian kami sampaikan lebih lanjut kepada saudara-saudara kita yang tenaga honorer. Sudah pasti bahwa pimpinan daerah akan mempertimbangkan jumlah pegawai kita yang sekarang sudah 4.397 itu. Belum ditambah lagi dengan yang formasi CPNS yang nanti kita akan laksanakan seleksi SKB besok. Itu 197. Belum ditambah lagi kalau seandainya kita buka lagi pengangkatan untuk P3K untuk penyelesaian tenaga honorer yang 1.700-an itu,
Bapak Ibu sudah bisa bayangkan jumlah pegawai ini sudah besar dan ini membebani anggaran dari atau APBD kita. Iya. Jadi ini yang mungkin jadi pertimbangan pimpinan kita untuk nanti kemudian beliau kasih keputusan dan selanjutnya kita akan sampaikan kepada teman-teman atau saudara kita yang sementara masih melaksanakan tugas sebagai pegawai atau tenaga honorer. Nah, dalam rangka penyelesaian tenaga honorer ini di Undang-Undang ASN itu pasal 65 di sana sudah ada larangan pengangkatan tenaga honorer. Dengan demikian kepada setiap OPD ini aturan ini sebagai acuan dasar untuk bagaimana kita sudah bisa menata tenaga honorer kita supaya mulai terhitung di 31 Desember 2022 batas tanggal 31 Desember 2022 itu sudah tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Jadi teman-teman kita di OPD masing-masing supaya sudah tidak lagi mengangkat tenaga honorer di OPD masing-masing. Ini yang mungkin jadi perhatian untuk teman-teman di OPD masing-masing dan biar kita sama-sama berupaya untuk bagaimana kita menata tenaga honorer yang ada di YAPN ini sehingga kemudian bisa selesai dengan baik.